Baik, saya lihat masih sudah separuh ya yang sudah join hari ini. Mungkin separuhnya lagi masih terkendala koneksi ya, masih trouble. Gak apa-apa, kita mulai saja dulu karena sesi ini sudah saya live streamkan ya. Jadi ada dokumentasinya yang ada di YouTube. Koneksi internet saya juga masih belum stabil ya. Gak apa-apa deh, kita mulai dulu. Baik, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kalau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk selanjutnya. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilahkan. Terima kasih, berdoa dapat diakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pakai IndiHome sama Telkomsel sudah stabil, Rek? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya, masih... Belum, Belum, Pak. Oke, masih separuh ya bandwidth-nya ya. Ya wes. Oke, enggak apa-apa. Sambil menunggu yang lain join. Tadi pagi, Rek, sudah saya unggah semua materi sebelum UTS di e-learning ya. Coba dicek di e-learning JTI. Entah kenapa kok sekarang kok malah muter-muter ya. Ye, sudah muter-muter ya. Oke, sambil menunggu, minggu yang lalu, Rek, tak jelaskan apa kira-kira minggu yang pertama. Pertama kali kita ketemu, kita kan pertemuan ketiga ya sekarang ya. Sudah saya jelaskan tentang apa di pertemuan pertama? Desain, Pak. UI, Lebih UX, Pak. spesifik. UX. Oke, UI UX design ya. Kalian sebenarnya tak tunjukkan loh. Ada loh, Rek, role selain jadi programmer, yaitu sebagai UI UX designer yang kebutuhannya tuh sangat banyak sekali ya. Kemarin sudah saya tunjukkan itu. Terus pertemuan kedua, apa kira-kira yang saya jelaskan minggu yang lalu? Landing page halaman. Landing page ya. Sebenarnya itu saya menjelaskan bukan landing page hanya sebagai objeknya saja, tapi materi yang saya jelaskan adalah prinsip desainnya sebenarnya. Kan kemarin saya nekankan bahwa milih warna sama milih font ya di sebuah landing page itu enggak ngawur ya, enggak ngawur, terus strukturnya juga enggak ngawur juga. Jadi harus dibuat strukturnya dulu secara kasar baru nanti didetailkan itu. Ya, ini saya lihat e-learning JTI kok mati ya. Wis lah, tak download dulu. Ya, intinya di e-learning JTI, Rek, sudah saya unggah semua materi sebelum UTS, dan kalau kita live session ya, selalu tak streamingkan di YouTube ya, tak streamingkan di YouTube seperti ini, saya share di chat ya, dan nanti linknya saya unggah di linknya saya unggah di e-learning juga. Jadi walaupun kalian tidak bisa mengikuti ya, entah karena koneksi seperti ini, sakit, atau kepentingan keluarga, kalian masih tetap dapat menyimak dokumentasi kuliah yang saya berikan. Seperti itu ya. Karena kalian kuliah sudah bayar mahal ya. Jadi saya harus bisa memberikan layanan yang maksimal untuk kalian. Tuh, hari ini kira-kira saya mau jelaskan apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Mau dijelaskan tentang apa, Rek? Aman login, Pak. Login. Oke. Saya baru ngerasa kalau selama 2 pertemuan kemarin saya belum menjelaskan teori sedikit pun. Saya
masih nyasar dulu ya, dalam tanda kutip basa-basi, masih nyasar dulu di hal-hal yang lain. Di hal-hal yang lain seperti UI UX ya, seperti landing page ya. Apa tujuannya? Biar kalian saya ajak ngomong teori ini paham. Gitu, Rek. Jadi hari ini coba saya jelaskan sedikit tentang teorinya. Mulai agak serius ini. Kalau kemarin sudah agak-agak bercanda, sekarang agak-agak serius sekarang, Rek. Jadi coba saya jelaskan tentang teorinya dulu. Ini saya ngambil materi multimedia designer ya. Multimedia designer punya DTS Kominfo. Ada yang pernah ikut DTS di kelas ini? Satu orang mungkin? Pernah ambil yang apa? Junior web Yang intermediate. Intermediate multimedia designer. Iya, berarti materinya tinggal saya ulang ini. Satunya lagi yang web developer ya? Iya Pak, yang junior Mas. Ya, junior. Oke. Saya pinjam slide dari multimedia designer, intermediate multimedia designer ya. Yang pertama saya mau menjelaskan tentang prinsip desain dulu. Sudah saya unggah di e-learning yang pertemuan 11 ini. Jadi setelah itu saya akan mencoba masuk ke desain sprint-nya. Kenapa kok desain sprint? Karena itu yang paling standar digunakan di industri dalam mendesain sebuah UI UX ya. Nanti ketika UTS, Anda hanya saya minta untuk mengumpulkan UI ya. UI dari proses desain sprint itu tadi. Oke, kembali ke prinsip desain dulu. Materi yang pertama. Tak skip deh. Kalian sudah paham ini multimedia interaktif apa, pokoknya ada navigasi, ya. Ada sarana untuk berinteraksi. Kalau di interaksi manusia dan komputer itu namanya interaction design ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan user itu pakai apa, terus bagaimana cara kita berkomunikasi dengan user, apakah dengan tulisan, apakah dengan avatar atau apapun, itu bisa, Rek. Lanjut. Nah, jenis-jenisnya itu sama seperti UI UX designer, pasti fokusnya di website sama mobile saja. Kalau yang lain itu multimedia developer sebenarnya. Oke. Walaupun e-learning juga bisa website atau mobile, web application ya pasti web dan lain sebagainya. Konten interaktif ya pasti website, mobile juga sama dan lain sebagainya. Oke, saya masuk. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya, jenis-jenis interaksinya. Mulai dari klik ya, swipe, geser, ketuk atau tahan, pins dibesarkan, giroskop ya, ketika mobile kita digoyang-goyang, ya. Scroll kalau pakai mouse sama drag ya. Ini kalau kita mendesain harus jelas apa reaksi ya ketika user itu memberikan interaksi seperti ini, apa reaksinya gitu. Nah, ini yang saya bilang kemarin, tools-nya sudah coba diinstal ya, salah satu Adobe XD atau Marvel. Ada yang sudah menginstal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah dicoba-coba ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah diinstal saja, belum dicoba. Sudah nyoba, Pak. Oke. Wes, saya kayaknya belum mengenalkan ini ya. UX sama UI itu apa sih, Rek? Kira-kira? Ayo, dari dua pertemuan yang saya jelaskan kemarin, UI sama UX itu apa? Ada yang bisa memberikan informasi? UI sama UX itu apa? UI itu interface, Pak. Kalau UX itu user experience. Oke, terima kasih. Bisa dijelaskan lebih detail contohnya kalau UI itu apa, kalau UX kalau itu UI apa? itu
Kalau UI itu seperti tata letak tombol, gambar dan lain-lain. Kalau UX itu experience pengguna, seperti efek-efek tombol kalau jika diklik akan gimana gitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau UI itu tata letak ya, tata letak visualnya, mulai dari nata logo, tombol, gambar, dan lain font dan lain sebagainya. Kalau UX itu interaksinya ya, kalau diklik pengguna bakal kemana, bakal ngapain, dan lain sebagainya. Oke, itu sedikit gambaran ya. Nah, ada 3 sih kalau kita bicara UX. Yang pertama adalah dapat berguna untuk si pengguna. Jadi percuma tampilannya bagus, misalnya kalian buat aplikasi yang tampilannya bagus, tapi ternyata error. Otomatis aplikasinya enggak berguna untuk pengguna. Karena misalnya kalian membuat satu e-commerce ya, ternyata aplikasi mobilenya error, nggak bisa check out. Berarti kan aplikasinya tidak berguna. Ya itu berarti UX-nya enggak jalan ya gitu. Nah, yang kedua, kata kunci yang kedua adalah semudah apa ya. Percuma tampilannya bagus, wah futuristik dan lain sebagainya, tapi ternyata penggunanya gaptek ya, nggak bisa menggunakan sama sekali. Berarti UX-nya nggak ada kayak gitu. Karena yang pertama adalah usability, kebergunaan. Yang kedua adalah kemudahan ya, kemudahan untuk bagaimana si pengguna dapat menggunakan itu. Yang ketiga, experience dan emosi ya. Emosi yang didapatkan pengguna menggunakan produk tersebut. Sebagai contoh, emosi itu sudah berkaitan dengan pengalaman keseluruhan ya. Contoh, kalian ngopi di warung kopi sama ngopi di Starbucks misalnya. Otomatis feeling-nya sudah beda ya. Perasaannya sudah beda. Itu UX sudah masuk ke ranah UX ya. Tuh. Nah, kalau UI ya yang kemarin sudah saya singgung sebentar, mulai dari bentuk-bentuknya, warnanya, tipografinya yang ternyata tidak ngawur, ilustrasi yang diberikan mulai dari icon ya, gambar dan lain sebagainya, foto-foto yang digunakan sampai berbagai elemen desain yang lainnya di dalam satu aplikasi itu UI. Jadi kesimpulannya, walaupun UI-nya bagus ya, tapi belum tentu user experience-nya itu bagus, karena user experience itu berkaitan dengan kebergunaan, kemudahan, sama perasaan tadi ya. Nah, ini bedanya sedikit ya. Kalau UI itu ngomong sama visualnya, desain visualnya, warna, desain grafisnya, layoutnya, tipografinya. Kalau interaction desainnya, apakah aplikasinya harus diklik, harus dibesarkan, HP-nya harus dikocok-kocok, misalnya yang pakai giroskop dan lain sebagainya. Wireframe ya, berkaitan dengan wireframe sama prototyping, information arsitek kalau website, user research, bagaimana cara kita bisa memahami pengguna, sampai skenario aplikasinya seperti apa. Itu UX ya. Jadi ibaratnya UI ini adalah alat makan ya. Kalau kita mau makan sereal misalnya, UI itu sendok sama garpunya. Ya, tampilan makanannya seperti apa. Kalau UX itu rasa makanannya. Oh, sereal ini rasanya manis, susunya kental misalnya, banyak coklatnya ya. Itu UX ya, rasanya yang kita rasakan, yang pengguna rasakan sebenarnya. Tuh. Nah, ini sederhana sekali ya. Ini pembuat materinya sangat cerdas, membuat saya off cam saja deh biar koneksinya stabil. Ya, ini sangat cerdas. UI UX itu dianalogikan sebagai botolnya kecap ya. Kalau UI-nya bagus, otomatis ngadepnya ke atas. Ya. Normal sudah, sebuah botol itu hadapnya ke atas. Tapi dari segi penggunaan usability, UX-nya, botol itu bagusnya ngadep ke bawah, karena biar cepat keluar ya, kecapnya atau tomatnya itu, sambal tomatnya itu. Nah, itu. Jadi, botol yang hadap ke atas itu bagus. Tapi secara UX,
botol hadap ke bawah itu lebih bagus ya. Kayak gitu. Tapi tampilannya jadi aneh. Masa ada sih botol yang ditaruhnya di etalase swalayan itu terbalik seperti ini. Tapi ini kenyataan ya. Kita buat UI yang bagus-bagus, ternyata usernya kepengennya cepet ya. Cepet kalau dalam kasus ini adalah cepet keluar ya sambal tomatnya. Ya harus dihadapkan ke bawah kayak gitu. Tapi secara UI jelek kayak gitu. Nah, ini kira-kira kenapa kok gagal, Rek? Ada yang tahu? Tabrakan, Pak. Tabrakan ya. Bertabrakan. Ya, itu termasuk UX yang gagal. Kalau secara UI bagus ini, Rek. Mejanya bagus, rapi ya. Rapi, tidak ada yang menonjol satu sama yang lain ya. Tapi ketika digunakan kok tabrakan. Itu UX ya. Selanjutnya mungkin ini kenapa kok kira-kira UX-nya gagal? Ada yang tahu kenapa kok UX-nya gagal? Tulisannya, Pak. Oke, tulisannya hilang ya. Hasil kalau itu terus digunakan, tulisannya akan tergarus ya. Ini too cool to do drugs ya. Too cool to do drugs, drugs akhirnya. Sebenarnya kan pesannya jangan pakai narkoba ya, karena pensilnya dipakai terus kebut pendek, akhirnya jadi pendek, akhirnya pakailah narkoba gitu. Kata jangannya jadinya hilang gitu. Oke. Ini kira-kira yang aneh apa, Rek? Kenapa kok UX-nya gagal? Wajahnya, Pak. Wajahnya Jadi gepeng ya, benar sekali. Jadi kita sudah desain pakai artis Korea misalnya, terus ternyata dibuat bungkusnya apa itu, Rek? Paket, ternyata jadinya seperti itu. Nah, itu UX-nya juga gagal. Ya. Karena kita gagal menyampaikan informasi yang kita berikan. Ini kira-kira apa, Rek? UX-nya gagal? Yang sebelah kanan dulu mungkin? kalau jendelanya digeser, hilang satu matanya. Ya, benar. Sama informasinya jadi tidak nyambung ya ketika benda itu kita gunakan. Kalau sebelah kiri apa kira-kira? Warna botolnya gelap, sedangkan itu ada ukurannya. Benar. Jadi kita nyimpen sesuatu, jadinya harusnya kan botolnya transparan ya. Kalau gelap kita mana tahu dia sampai berapa mili ya. Gitu. Nah, ini juga apa kira-kira yang gagal di sini? Kalau mau cancel bingung, Pak, pilih yes atau cancel. Tulisannya Ya. kebalik, Pak. Seharusnya cancel-nya di yes, yes-nya di cancel gitu. Do you really want to cancel the reservation? Yes, sama cancel ya. Harusnya cancel itu ganti no, Pak. Nah, ya dan Yes Gimana? or no. Yes or no. Terus Itu benar kok, ambigu bahasanya. Yes or no ya. Yes itu artinya ya kita benar-benar ingin membatalkan. No berarti tidak, bukan cancel ya. Cancel, apakah kamu ingin membatalkan? Batal. Kan ambigu ya. Ambigu sekali. Yes or no seharusnya. Nah, ini apa kira-kira yang gagal? Ayo, ada sebuah aplikasi desktop. Satunya call assistant, ambil bantuan, pakai tanda tanya. Itu menurut saya sudah cocok ya. Kita punya pertanyaan, akhirnya harus helpdesk ya, atau orang yang bisa membantu kita. Kalau yang sebelah kiri, gimana? simbolnya Pakai tanda Pak. centang, Pak.
Oke, ikonnya ya yang salah. Harusnya pakai tanda centang atau pakai tanda panah atau apa ya. Tuh, continue to payment. Kalau X itu kan cancel ya atau batal ya. Nggak cocok antara ikon dan tulisannya. Kalau ini nggak cocok penggunaan bahasanya. Opsinya nggak cocok. Kalau yang ini, icon sama X-nya nggak cocok. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Intinya, kalau sebagai UX designer itu, kamu harus melakukan penelitian yang pertama. Kalian harus memberikan penelitian, penggunanya visioner kalau perlu sampai membuat wireframe. Ini kayaknya kemarin sudah saya contohkan sekilas ya, membuat wireframe, gambaran kasarnya dulu. Jadi sebelum kamu membuat gambaran halusnya itu sudah ada gambarnya, icon, warna dan lain sebagainya, haruslah dibuatnya kasarnya dulu. Oret-oretan ya kalau bahasa Jawanya. Dikasih tulisan main ini artinya menu utama. Kalau diklik nanti keluar ke nomor 1 apa. Terus nomor 2 kalau didetailkan nanti jadi tampilan nomor kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, itu namanya user journey kalau bahasa teorinya ya. Bagaimana pengguna itu bisa alurnya itu seperti apa, mulai dari main sampai ke detailnya itu seperti apa. Nggak perlu, kalau membuat wireframe nggak perlu dikasih warna, Rek. Jadi seperti ini aja sudah cukup. Bahkan tanpa aplikasi itu pun boleh. Kalian harus pakai coret-coret di kertas itu boleh. Nah, bedanya kalau UX-nya sudah ditetapkan, kalian detailkan jadi UI. Nah, makanya kalau yang dibuat adalah UX-nya dulu, Rek. Wireframe-nya dulu, alurnya aplikasinya dulu dibuatnya. Itu nanti kita pelajari di desain sprint ya. Baru UI-nya kalian lengkapi dengan background, gambar, icon, ilustrasi yang lain dan lain sebagainya, dan bisa dihubung-hubungkan seperti ini. Kalau ini diklik nanti keluar jadi tampilan yang kedua. Itu bisa dilakukan di Adobe XD maupun Marvel ya. Seperti itu. Makanya kalau di Marvel itu kalian diminta untuk membuat wireframe-nya dulu, kasarnya dulu, ketika sudah pas baru dibuat visualnya seperti ini. Nah, tugasnya nanti, ini tak kasih bocorannya. UTS-nya saya minta kalian membuat wireframe sama UI-nya seperti ini nanti. Dari proses desain sprint. Setelah ini mungkin kalau nutut waktunya saya jelaskan. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin sudah tahu kan ya bedanya UX sama UI. Ada pertanyaan? Oke, monggo silakan. Untuk software untuk membuat wireframe itu apa Pak? Salah satu contohnya Pak. Kayak gini. Bisa kalian buka namanya wireframe.cc ya. Itu saya share di Google Chrome dulu. Wireframe.cc ini salah satu tools software yang kita bisa membuat wireframe ya. Tapi biasanya kalau dicoba ya, kalian coba kembali ke slide awal, kalian pakai Marvel, Adobe XD sebelum membuat UI, kalian pasti harus membuat kasarannya dulu, wireframe-nya dulu. Jadi sudah include di dalam sana. Dicoba deh Marvel deh yang saya bisa nyoba, karena nggak perlu install kan ya, Marvel. Ups, kok Marvel yang ini? Marvel app. Yang pertama pakai wireframe.cc. Ini cuma wireframe-nya aja, Rek. Belum sampai ke UI. Kalau mau dari wireframe ke UI, ya pakai Marvel atau Adobe XD. Ini, Rek. Jadi ketika kalian desain, itu pastinya di tahap-tahap awal itu disuruh membuat wireframe-nya dulu, baru nanti komponen-komponennya
lengkapi. Ini untuk aplikasinya ya. Kalau Marvel ini enak, kita nggak perlu install, cuman desain di browser ya. Ini karena koneksinya lemot, nanti habis minggu depan aja tak demokan gimana cara membuat Marvel. Pakai Marvel ya, atau Adobe XD. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan terkait UI sama UX. Sebelum saya masuk ke prinsip desain, UI UX itu sebenarnya harusnya saya sampaikan di pertemuan pertama. Tapi kan saya jelaskan yang ada di industri dulu. Terus pertemuan kedua adalah prinsip desain. Tapi saya jelaskan yang ada di landing page dulu ya. Yang di landing page suatu website dulu, prinsip desainnya ada ini gitu. Sebenarnya ini cuma review materi dari yang sebelumnya. Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan. Saya off cam dulu karena koneksinya lemot sekali. Nah, prinsip desain, 5 prinsip utama desain UI. Yang pertama itu kejelasan ya. Pengguna itu sebisa mungkin itu enggak usah diajari. Jelas apa yang Anda tampilkan sebagai contoh dan punya keinginan untuk mengeksplor lebih jauh. Ini kayaknya Tokopedia yang versi yang lama ini dibuat contoh. Kalau orang lihat tampilan UI seperti ini, jelas, oh ini e-commerce, kok bisa? Ya ini ada kategorinya, ada makanan kering, tas lempang, sepatu, dan lain sebagainya. Di atas-atas ada promonya, terus ada keranjang belanjanya, terus ada searchingnya, jadi benar-benar jelas. Websitemu itu website apa sih, itu sudah jelas di sini. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, konsisten ya. Konsisten. Tampilan desainnya harus konsisten pada setiap halaman agar usernya itu bisa membiasakan diri ya. Menelusuri setiap halaman apps atau website. Sebagai contoh, kalau lihat di Tokopedia ini misalnya, di bagian pojok kanan atas itu pasti ada masuk sama daftar. Pojok kanan atas ini masuk dan daftar. Pojok kanan atas masuk dan daftar. Pojok kanan atas masuk dan daftar. Atasnya juga tengah-tengah ada pasti ada searching dan logo. Searching dan logo. Searching dan logo. Searching dan logo. Jadi ketika pengguna itu sudah tersesat, dia pasti kembalinya ke atas lagi. Oh, saya mau searching yang baru ya sudah. Tinggal diklik yang bagian atas, dimasukkan kategori pencarian yang baru, keluar deh yang baru kayak gitu. Itu konsisten ya. Konsisten mulai dari struktur sampai penggunaan apapun itu. Kalau penggunaan harga itu hanya orange, di setiap halaman juga harga dan add to chart itu tambahkan keranjang orange ya. Pengguna itu kalau orange itu tentang harga dan lain sebagainya. Tentang transaksi ya. Transaksi itu harga dan button add to chart tadi. Yang kedua adalah simple. Ya, jadi ada satu prinsip desain itu, buat desain itu yang sesimpel mungkin. Yang di sebelah kiri itu gimana caranya kita menampilkan gambar-gambar yang tidak simple ya. Tampilan seperti ini disederhanakan jadi galeri seperti ini. Ya. Jadi dia bakal fokus melihat galeri yang ada di HP kita daripada yang ini. Setelah itu fleksibel ya, kalau di website itu namanya responsive web design, jadi mulai dari tampilan large screen ya, ini nyebutnya adalah large screen, jadi tampilan yang lebih lebarnya lebih dari 1900 pixel itu large screen, medium screen tampilan laptop kita ya, itu 1200 pixel biasanya, tampilan tablet ya, tablet sampai mobile pun itu harus fleksibel ya. Fleksibel, tampilannya nggak pecah, tetap konsisten, ya, enak dipandang dan lain sebagainya. Itu fleksibel. Dan yang terakhir ya, adalah balik lagi ke layoutnya, harus terorganisir secara baik ya. Nah, kembali ke yang kemarin saya jelaskan, orang
kita orang Indonesia termasuk ya orang Amerika dan lain sebagainya itu pakai Z pattern ya. Bacanya mulai dari kiri ke kanan, ke bawah, ke kanan lagi. Tuh. Kecuali kalau orang Arab mungkin ya, karena tulisan Arab ya, huruf hijaiyah kan dari kanan dulu ke kiri ya. Nah ini karena kita mayoritas kiri dan kanan, ya sudah, kita buat informasi itu bisa dinikmati atau dibaca mulai dari ke kanan, sampai kiri ke kanan lagi. Ya. Itu Z pattern yang pertama. Bisa jadi F pattern dari pojok kanan atas dulu, ke sini, ke bawah, sini, terus ke bawah lagi. Ini memang F pattern, tapi jarang digunakan ya. F pattern kebalikannya Z pattern adalah F pattern ya. Biasanya orang mayoritas kita kan dari kiri ke kanan ya, pakai Z pattern. Tuh. Tuh, dari prinsip desain ada yang ditanyakan dulu, silakan. Ini agak banyak ya. Oh, setelah ini selesai kok. Ya, istilahnya adalah desain clickable ya, diklik ya. Kalau diklik itu warnanya berbeda. Itu biasanya biar tahu, oh ternyata kita sudah ngeklik ini. Terus ini heading ya, jarak antar teks secara vertikal ya, kerning ya, horizontal ini, sama free space ya. Kita bisa mainan ini benar-benar diperhatikan ya. Kalau kalian di web itu namanya padding ya. Padding, margin itu benar-benar diperhatikan. Ini juga, ini yang di landing page kemarin adalah goal-nya ya. Goal-nya adalah ya bisa searching, bisa daftar, bisa nambahkan ke keranjang, dan sebagainya. Ini contohnya, ya bisa dibaca. Itu tadi ya. UX tanpa riset itu tidak bisa dikatakan sebagai UX ya. Jadi ada proses riset ya. Mulai dari riset pengguna, diuji coba, hasilnya seperti apa, itu UX ya. Jadi penelitian UX itu kalau cuma buat tampilan, itu bukan UX ya. Kalau nggak diuji cobakan dan dianalisis hasilnya. Ya, kalau UI tambah UX, ya nggak bisa memenuhi kebutuhan pengguna secara maksimal. Ya, balik tadi, kebergunaannya, terus perasaannya, kemudahannya, itu didapatkan dari proses UX research tadi. Nyampe sini mungkin ada yang ditanyakan, Rek, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Kalian sudah keluar jadwal praktikum blog, Rek? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Awal November ya? Iya, Pak. Oke. Ya, minggu depan ini saya ngajar yang Bondowoso dulu. Jadi, saya belum ngecek jadwalnya. Mulai dari hari Bondowoso itu kita curi start yang Bondowoso dulu. Karena satgasnya sudah ACC, yang Jember belum. Ya, semester 3 itu minggu depan kalau nggak salah. Jadi temanmu yang Bondowoso itu praktikum blog duluan. Nah, karena saya minggu depan ada ke Bondowoso, maka materi minggu depan, desain sprint akan saya jelaskan sehari ini ya. Kita kuliah sampai jam 10 kan ya jadwalnya? Iya, Pak. Oke, dari prinsip desain tadi, bedanya UI sama UX, ada yang ditanyakan dulu? Kayaknya sudah, Rek, sudah saya jelaskan seminggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ya. Oh iya, minggu depan sudah mulai Bondowoso, Rek. Jadi minggu depan kuliahnya akan saya ganti tugas merangkum ya. Saya punya tahun yang lalu saya mengundang seorang UI UX designer untuk memberikan materi kuliah untuk kakak tingkat kalian. Dokumentasinya masih ada. Karena minggu depan saya mengajar praktikum blog di Bondowoso, kalian tugasnya adalah merangkum itu. Merangkum materi itu. Materi minggu depan saya jelaskan saat ini. Gitu, Rek ya. Kalau enggak ada, saya share screen lagi. Saya menjelaskan tentang design thinking saat ini. Mungkin yang sudah pelatihan DTS sudah paham design thinking.
Kayaknya kalian sudah dijelaskan ya, Rek? Sudah praktek ya di workshop pengembangan perangkat lunak, design thinking. Ada yang merasa sudah pernah dapat materi design thinking? Sudahkah? Belumkah? Materi tentang design thinking? Belum, Pak. Sepertinya Belum sama Pak. sekali? Belum ambil workshop pengembangan perangkat lunak ya? Workshop kualitas perangkat lunak. Iya ya. Kalian kan peralihan ya, peralihan antara kurikulum lama dengan kurikulum baru. Nah, kalau di kurikulum lama semester 3 itu ada mata kuliah namanya workshop pengembangan perangkat lunak. Di dalamnya itu sebenarnya dijelaskan tentang design thinking ya. Design thinking ini. Tapi karena sudah peralihan pakai kurikulum baru, BPPL itu semester 1 jadinya. Dijelaskan di semester 1. Kalian akhirnya nggak dapet design thinking. Ya mudah-mudahan di pertemuan ini sedikit saya beri apa itu design thinking. Kira-kira apa sih, Rek, design thinking? Dari judulnya aja, design thinking apa kira-kira? Berpikir desain mungkin, Pak. Berpikir tentang desain. Apalagi kira-kira? Selain berpikir tentang desain. Next slide, wes. Oke, langsung ternyata. Nah, kenapa? Karena proses design thinking ini benar-benar dilakukan di industri, Rek. Jadi benar-benar dilakukan di industri. Jadi kalau kalian ngelamar jadi developer maupun jadi UI UX designer di industri, yang kalian lakukan adalah melakukan proses design thinking atau berpikir desain kalau bahasa Indonesianya langsung. Tapi bukan itu, adalah melakukan proses design thinking untuk mendapatkan UI dan UX aplikasinya. Nah, kalau bahasa teorinya adalah metodologi yang paling standar. Metodologi itu urutan atau langkah-langkah standarnya itu seperti apa. Ya, design thinking ini kok langsung ke sini ya. Terdiri dari kayaknya agak berapa macam, Rek? Coba di googling, ada yang tahu design thinking berapa macam? Materinya terpotong ternyata. Materi pertemuan 13 harusnya. Ada yang tahu design thinking berapa langkah, Rek? 5, Pak. Apa aja? Di sini empatis, define, ideate, prototype, sama tes. Oke, mulai pertama apa? Empatis ya. Terus, yang kedua apa? Define. Terus yang ketiga? Ideate. Ideate ya. Terus? Prototype. Dan yang terakhir? Tes. Oke. Ternyata di slide sebelumnya ini sudah saya unggah di learning ya, Rek, ya. Walaupun kalian nggak pelatihan DTS tapi materinya saya berikan ke kalian. Nah, balik lagi, benar kata temanmu ada 5 langkah: empatis, define, ideate, prototype, sama testing ya. Prototype sama testing. Oke. Nah, balik lagi, design thinking itu adalah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan suatu masalah. Kalian mau membuatkan aplikasi untuk bagaimana anak kos itu yang mager, males untuk beli makan di luar, itu dapat makan makanan catering ya. Dia bisa langganan, terus setiap hari dikasihkan
dikasihkan makanan diantar via Gojek ataupun GrabFood misalnya. Jadi ya wes, itu masalahnya anak kos ya, anak kos. Yang pertama, misalnya itu ya mau kita masukkan ya. Yang pertama itu adalah empatis ya. Kita harus tahu siapa yang kita mau pecahkan masalahnya ya, sama kebutuhan mereka apa, sama solusinya kira-kira apa. Solusinya nanti di step berikutnya. Oke. Biasanya di tahap ini kita harus tahu, biasanya seorang UI designer itu bisa melakukan observasi ya, lihat anak kos itu seperti apa, melakukan wawancara misalnya, ngobrol sama anak kosnya, oh kira-kira kamu kok mager kenapa sih? Tinggal beli lalapan di luar aja misalnya. Oh nggak mau saya karena COVID misalnya, saya nggak tahu, nggak mau keluar rumah saya, gitu mager. Saya introvert dan lain sebagainya, bisa wawancara, bisa juga pakai kuesioner ya ke penggunanya, kira-kira budget buat makan sehari itu berapa ya untuk anak kos ya, kira-kira budgetmu berapa Rek satu hari makan jatahnya. Halo? Kira-kira satu hari budgetmu berapa, Rek? 5.000? Sehari makan 5.000? Cukup? 15, Pak. 15. Berarti berapa kali makan itu, Adam? 3 kali. 3 kali. Berarti sekali makan berapa budgetnya? 5.000. 5.000. Oke. Ada yang lebih tinggi dari itu? 30 mungkin sekali makan 10.000? Nah, proses bertanya, memberikan kuesioner, berapa sih jatah makanmu sehari, itu adalah proses empathize ya. Jadi harus benar-benar memahami masalah yang ingin dipecahkan. Masalahnya adalah anak kos, nggak mau keluar untuk makan, tapi tetap makanannya tiba-tiba datang ke depan pintu kamar aja, gitu. Tuh, empathize ya. Kita benar-benar memahami usernya. Nah, kalau di tugasnya, kalian membuat prototipenya ya. Deskripsi aplikasinya, target marketnya, kompetitornya siapa saja. Kompetitornya di sini mungkin GrabFood yang bisa langganan, atau GoFood yang bisa langganan setiap hari, kayak gitu-gitu ya. Terus produk kompetitor biasanya. Dicari kira-kira produk yang sudah ada gimana, di-compare ya. Masing-masing produk itu keunggulannya apa misalnya. Misalnya ini ya, saya ngawur aja. Di GrabFood itu kalau langganan, itu harganya jadi lebih murah. Kalau GoFood, kalau sudah langganan, tidak ada gratis ongkir lah. Itu yang kita ambil lah. Produk saya sudah lebih murah, tidak ada gratis ongkirnya lah. Itu empathize ya, empathize. Proses dalam melakukan empathize ya. Empati ya, empati. Kalau kita empati kan, ibaratnya kita harus tahu ya. Kalau kita empati itu kan, misalnya kalau ada orang sakit, kita datang ke rumahnya, ditanyai sakit apa, sudah berobat belum, diberikan makanan, diberikan vitamin. Nah, itu kan empati ya, empati. Salah satu bentuk empati kita. Tuh. Sama dengan user itu, seolah-olah itu kita akan menyelesaikan masalah user tadi. Nah, kalau di UTS, di poin yang pertama, saya akan tanya deskripsinya, target pasarnya mau kemana, kompetitornya apa saja, dan keunggulan masing-masing kompetitor itu punyamu nanti kayak gimana, gitu. Nah, mulai ini sudah saya beritahu loh, Rek ya, soal UTS-nya. Jadi mulai sekarang bisa dicicil, dikerjakannya empathize dulu. Tuh. Terus yang kedua ya, kedua itu define. Nah, ini mulai menuliskan masalahnya apa yang perlu dipecahkan. Jadi anak kos tadi sudah cerita banyak ya tentang masalahnya. Nah, kamu nggak semua masalah yang akan kalian pecahkan.
hanya satu masalah yang paling urgent atau yang 1 atau sampai 3 masalah yang paling urgent yang kalian buatkan versi mini dari aplikasinya. Namanya MVP ya, minimum viable product ya. Sama kayak Gojek. Gojek itu kan awal-awal rilis itu kan menghubungkan antara tukang ojek dengan customernya ya, customernya. MVP-nya bentuknya seperti apa? MVP-nya itu masih pakai WhatsApp, bayangkan. Jadi tukang ojeknya yang WA ke customernya, Mbak posisi di mana? Mbaknya Sherlock, ya. Itu namanya MVP. Dengan cara seperti itu saja, itu Gojek bisa menjemput dan mengantarkan customernya. Itu namanya MVP, Rek. Nah, di sini kalian perlu menuliskan permasalahannya apa. Ya, permasalahannya. Nah, ini bisa kalian ambil di tugas akhirnya semester ini, web ataupun mobile. Semisal 5 orang ya, di tugas akhir. Nanti di UTS IMK, 1 bisa memilih sebagai website, ya landing page-nya mungkin, satunya dashboard website-nya, UI-nya, nggak perlu seluruh aplikasinya yang kalian buat. Yang ketiga misalnya aplikasi untuk customer, yang keempat aplikasi untuk driver misalnya. Satunya lagi mungkin bisa mengangkat UI tentang website tapi yang versi kalau dashboard sudah, landing page sudah, website secara keseluruhan misalnya. Jadi nanti UTS-nya kalian nggak perlu seluruh aplikasi yang kalian desain UI-nya, 1 fitur saja misalnya yang bisa kalian kumpulkan ya. Di define ini kembali ke define, kalian hanya diminta untuk memberikan solusi dari masalah itu. Misalnya tadi anak kos yang malas untuk keluar, maka ada aplikasi yang bisa berlangganan catering atau berlangganan makanan yang diantar tiap hari ke customer. Itu saja solusinya, ya seperti itu. Oke, yang ketiga, ya setelah advertise, define, ini idenya seperti apa ya? Kira-kira aplikasi anak kos itu fiturnya apa saja? Pastinya login misalnya, register, login, register, terus pilih menu misalnya hari Senin saya kepengen makan nasi pecel. Terus hari Selasa saya kepengen makan nasi rawon misalnya, bisa milih per hari ya. Terus kalau malam saya nggak mau makanan berlemak misalnya, nasi goreng saya hindari, saya kepengennya yang sayur-sayur kayak salad, kayak tahu telur dan lain sebagainya. Jadi dia bisa milih menu antara pagi, siang sama makan malamnya. Itu adalah ide. Ide bagaimana memecahkan permasalahan anak kos tadi yang males untuk beli makanan di luar. Nah, kayak gitu. Dikasih konsep ya. Di sini kalian bisa memberikan konsep kayak wireframe tadi. Wireframe mulai dari halaman login, register, baru login, terus pilih menu ya. Pilih menu dulu, terus nanti ada perhitungan budget sesuai atau enggak, check out, bayar, baru nanti monitoring ya. Fiturnya jadi seperti itu. Itu adalah proses ideate ya. Bagaimana memecahkan permasalahan, kalian memberikan solusi ya. Memberikan solusi atas permasalahan anak kos tadi yang kepingin punya langganan makanan ya setiap di kosnya kayak gitu. Nah, di sini kalian nanti di UTS kalian saya minta untuk membuat wireframe ya. Wireframe-nya saja. Wireframe-nya saja mulai dari login, register, pilih menu, dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu ideate. Kurang 2, Rek. Kurang 2. Kepotong ini. Setelah ideate, kalian sudah membuat prototipe-nya. Ini share screen-nya di mana ini? Bentar ya. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan dulu, advertise ya. Terus apa tadi yang kedua? Terus sampai yang ideate ya. Advertise, define sampai ideate. Ada yang ditanyakan dulu, silakan.
Intinya kalau di advertise, kalian harus memberikan deskripsi produknya, produk itu untuk siapa, terus riset pasar, terus kompetitornya apa saja, fitur-fitur dari kompetitornya apa. Terus di define, kalian bisa meliskan ya fitur-fitur yang akan kalian buat. Misalnya aplikasi anak kos tadi, mulai dari login, register, pilih menu, dan seterusnya. Itu di define. Terus di ideate, kalian membuat wireframe-nya ya. Membuat wireframe-nya. Nah, karena UTS cuma 2 jam ya secara terjadwal, jadi kalian bisa menyicilnya dari sekarang. Pilih topik tugas akhirnya, terus mulai sekarang dibuat ideate-nya apa, advertise-nya apa, define-nya apa, fitur-fiturnya, terus advertise ya, define sama ideate-nya apa, wireframe-nya apa. Bisa kalian cicil dari sekarang. Setiap poin tadi 20 ya. Jadi ketika waktu UTS kalian mau kalau sudah saya cek, nanti saya ngoreksinya gini. Ketika di advertise, oh ternyata produk kompetitornya lengkap, customer segmennya lengkap ya. Deskripsi produknya lengkap ya. Sudah saya berikan 20 gitu. Terus define fitur-fiturnya apa saja, saya cek ya fiturnya lengkap atau enggak di website maupun mobile. Kalian cuma nulis fiturnya aja lah ya. Itu oh ternyata sudah lengkap, saya berikan 20. Terus di idea tadi kalian membuat wireframe, saya cek wireframe-nya alurnya sudah benar atau belum dan lain sebagainya. Kalau benar lengkap, saya berikan 20. Gitu ya UTS-nya. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, hanya tinggal 2 slide ya dari proses design thinking. Nah, kalau sudah dibuat wireframe di proses ideate, proses selanjutnya adalah prototyping ya, membuat perwarupa sebuah produk atau MVP, minimum viable product ya. Nah, apa yang kalian harus lakukan yaitu tadi kalian membuat mockup ya berdasarkan wireframe-nya tadi di Adobe XD maupun Marvel. Di Adobe XD maupun Marvel ya. Adobe XD maupun Marvel. Ya, yang tadi kalau wireframe sudahnya hanya bentuknya kasar ya, enggak ada logonya, enggak ada gambarnya, enggak ada warnanya. Kalau yang prototype ini saya minta untuk sudah ada warnanya, sudah ada foto-fotonya, mungkin foto-foto dummy, tipografinya, elemen-elemen yang lain itu yang sudah ada di Adobe XD tinggal sama Marvel. Jadi kalian bisa nyicil dari sekarang. Nyicil dari sekarang disesuaikan dengan proyek tugas akhirnya. Tuh, prototyping. Nah, ketika UTS kalian bisa screenshot ya atau download di setiap UI-nya tadi dimasukkan di dalam laporan di UTS. Saya lihat nanti apakah sesuai dengan wireframe-nya atau enggak. Kalau sudah sesuai, tampilannya bagus, nah bisa saya berikan nilai 20 juga. Nilainya kalau lengkap dari advertise sampai prototyping, kalian sudah dapat 80 di UTS-nya. Yang terakhir adalah evaluate atau testing ya. Testing. Jadi ini harus benar-benar diuji cobakan ke pengguna. Loh, Pak, gimana penggunanya, Pak? Bisa kalian ya Marvel atau Adobe XD ini nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya itu bisa dideploy di aplikasi jadi kayak kalau kita ngeklik ini nanti keluarnya tampilan apa, kita klik ini nanti keluarnya tampilan apa. Nah kalau sudah jadi seperti itu minta tolong teman kalian ya yang di luar dari kelompok kalian untuk mencoba ya dan diberikan komentar. Nah, hasil dari komentar itu yang nanti masukkan di UTS misalnya. Misalnya si Adam membuat satu aplikasi sudah dideploy di Adobe XD. Nah, minta tolong Noga misalnya. Noga untuk memberikan komentar, nyoba dulu pastinya.
dicoba aplikasinya, dilihat. Nah, penilaian atau komentar dari Noga nanti yang akan dimasukkan di dalam laporan ya di UTS di nomor 5, tes ya, evaluate atau tes. Saya lihat kalau kalau penilaiannya berapa orang ya saya lihat, 2 orang atau 3 orang. Biasanya sih kalau usability testing minimal 5 orang. Kalau sudah 5 orang memberikan penilaian atau review dari aplikasinya, dilaporkan di UTS-nya, ya sudah saya maksimal 20. Enak kan? Kalau 80 lengkap tadi di UTS, di terakhir kalau sudah ada reviewnya, nilainya jadi 20 lagi jadi 100, seperti itu. Ya. Correct. Oke. Ada yang ditanyakan dari sekarang wes? Materinya sudah habis kok. Untuk hari ini materinya habis. Ada pertanyaan mungkin, Rek? Silahkan. Ini kok diem ini, Rek? Karena koneksinya lemot atau gimana ini? Reconnect, Pak. Iya, Pak, reconnect. Ya? Oh, reconnect. Reconnect. Akun saya atau akun kalian, Rek? Kami semua, Pak. Oh, Masya Allah. Yang pakai Indihome Telkomsel, Pak. Oh, iya. Saya tadi pagi juga agak ragu ya. Ini mau live session atau gimana ini? Ternyata hasilnya seperti ini. Oke, saya ulangi kembali. Mudah-mudahan terdengar ya. Nanti UTS-nya kalian hanya melaporkan hasil design thinking pembuatan aplikasi di tugas akhir kalian, mulai dari empathize, terus define, terus ideate, prototyping sampai testing. Kalau kelima-limanya lengkap ditampilkan di UTS, ya saya berikan poin maksimal semua, ya pasti nilai maksimal dari ujian kan 100 ya kayak gitu. Tuh, Rek. Di empathize itu mulai dari deskripsi produknya, siapa customernya, riset kompetitor ya. Kalau define itu list fiturnya apa saja. Terus yang ketiga itu ideate itu kalian membuat wireframe ya, membuat wireframe. Yang keempat itu kalian membuat UI-nya, mock-up-nya, terus kalian uji cobakan ke pengguna. Hasil uji coba penggunanya nanti kalian tulis di poin yang kelima, testing. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu lengkap, balik lagi nilai maksimal UTS-nya adalah 100 ya. Jadi sudah saya berikan gambaran soal UTS-nya itu. Silakan dicicil sesuai dengan tugas akhir masing-masing mulai dari sekarang. Permisi, Pak. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan Fikri Zamzam. Untuk wireframe-nya itu seluruh aplikasi atau hanya satu fungsi? Oke, di point yang kedua itu kamu melist semua fitur aplikasinya di website ataupun mobile. Nah, untuk wireframe sama UI-nya kalian pilih salah satu aja ya, salah satu. Sebagai contoh, aplikasi anak kos mulai dari milih menu misalnya, terus milih budget sampai check out gitu aja. Kalau di e-commerce gitu, mulai dari milih produk, detail produk sampai check out, pembayaran itu satu fitur kan ya, satu alur ya. Itu saja yang dipakai. Jadi nggak seluruh alur aplikasi yang kamu buat ya. Nah, Pak, terima kasih. Yang bertanya, Pak. Jadi silakan.
Yang salah satu buat desain tuh yang wireframe sama apa desain mockupnya itu aja Pak. Sisanya dilengkapin juga ya Pak. Soalnya kan proyek akhir nih kelompok, berarti deskripsi produknya antara 5 orang nih sama, cuman antara wireframe sama mockup itu di salah satu gitu Pak. Oke, benar sekali. Jadi di tahap emphasize, define itu sama satu kelompok karena berlima kan aplikasinya sama, berlima sama rek, fiturnya sama. Lah wireframe silakan dibagi sudah. Kamu ngerjakan yang website, kamu ngerjakan mobile misalnya ya rek ya. Kamu yang bagian check out, kamu yang bagian add to cart kalau e-commerce ya. E-commerce. Kamu bagian pembayaran ya. Ya sudah, wireframe-nya cuma dibuat itu saja sudah. Wireframe-nya plus UI-nya juga dibuat itu saja. Nanti kan bisa digabungkan jadi satu lagi toh, Rek. Ya, ketika proyek tugas akhirnya. Oke. Berarti tesnya juga sama, Pak? Oke, tesnya juga sama. Hanya satu itu saja. UI yang sudah kalian buat, itu kamu testingkan ke user. Makasih, Pak. Oke, sami-sami. Ya, sudah semakin jelas ya, Rek ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan jadi bisa membantu. Emphasize, define sama satu kelompok. Tapi kalau wireframe, UI sama testing ya sudah, silakan dibagi wis, dibagi. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya pakai Indium juga. Tapi suara saya jelas kan ya? Jelas. Iya, Pak, jelas. Alhamdulillah. Okay. Saya itu mikirnya gini, Rek. Kalau hari ini saya kasih tugas dulu, minggu depan saya kasih tugas lagi, mungkin terlalu mendadak, kalian UTS-nya nanti kelabakan ya. Loh, kok sudah suruh buat aplikasi mock-up gitu. Makanya hari ini saya agak maksa untuk memberikan materi design thinking, biar kalian mulai sekarang sudah ancang-ancang ya. Mulai sekarang sudah ancang-ancang, nanti ketika UTS tinggal melengkapi, dikumpulkan ya di waktu UTS itu. Tuh, karena pertemuannya kita ketiga, 4 besok saya berikan tugas. Ya, karena saya praktikum di Bondowoso, 5 mungkin saya jelaskan tentang Adobe XD sekilas, 6 7 kalian bisa fokus untuk mengerjakan aplikasinya, mock-up-nya, testingnya, prakteknya ya. Pertemuan ke-7 nanti saya jelaskan sekilas lagi tentang riset. Ke-8 kalian hanya saat UTS hanya mengumpulkan apa yang sudah kalian kerjakan, submit saja di UTS sesuai jadwal. Itu, Rek. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri cukup sekian. Ya, silakan Ahmad Sirojudin. Ya, Ahmad Sirojudin, silakan. Ini nanti UI-nya pakai yang, kan ada 2 workshop ini Pak, ada Android sama web nanti. Ya, dipilih salah satu Ahmad Sirojudin ya. Jadi nggak semua web, nggak tampilan web atau tampilan Android, dipilih salah satu saja. Oh, saya coba web deh, saya coba Android deh, terserah ya. Dipilih salah satu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Contoh misalnya di aplikasi e-commerce misalnya, satu alur, si A ngerjakan yang mobile, si B ngerjakan yang websitenya. Boleh seperti itu. Jadi si A membuat aplikasi mulai dari milih produk, detail produk,
produk, check out, pembayaran, itu yang di web. Si B mulai dari milih produk, detail produk, check out, pembayaran, tapi yang di mobile. Itu seperti itu juga boleh, ya. Tergantung pembagian kelompok atau pembagian tugas masing-masing, ya. Jadi salah satu, nggak usah dikerjakan seluruhnya. Yang penting ada di laporan UTS itu ada satu alur aplikasi yang web ataupun mobile. Ya. Oke. Ada lagi mungkin? Kita sudah 1 jam, hampir 1 jam setengah ya. Kalau tidak ada, nanti kalau putus-putus, saya kirimkan lagi link YouTube-nya. Mudah-mudahan YouTube saya streamingnya juga bagus. Kalian bisa menyimak kembali apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk presensi di e-learning. Jangan lupa untuk mengisi learning journal juga. Tugasnya cuma satu itu saja, melakukan design thinking sesuai tugas akhir project, nanti dilaporkan di UTS. Wes itu saja. Itu saja. Minggu depan untuk pengganti absen, saya minta kalian untuk membuat rangkuman saja dari kuliah industri yang sudah saya lakukan tahun yang lalu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjutkan aktivitasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.